Namaku Aga. Aku berasal dari tanah Sumatera, Riau tepatnya. Aku memutuskan untuk merantau, melanjutkan kuliah di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Di kota inilah aku belajar tentang hidup. Perjalanan adalah satu hal yang menarik minatku. Dan kali ini, aku akan pergi berpetualang. Entah kenapa, aku tertarik untuk mengunjungi masjid-masjid di seluruh pelosok negeri ini. Mungkin karena sebuah perjalanan akan berujung pada kata pulang. Kehidupan pun akan mengantarkan kita pulang ke pangkuan ilahi. Dan di bumi ini, masjid adalah wujud dari rumah Allah. Aku mulai perjalananku dari Bandung. Di kota ini terdapat kurang lebih 2.500 masjid. Beberapa di antaranya nampak megah dan bersejarah. Salah satu yang terkenal adalah Masjid Raya Bandung. Masjid yang mampu menampung 14.000 jamaah ini juga merupakan saksi sejarah Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, ada juga Masjid Islamic Center yang terletak di Jalan Diponegoro. Masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Masjid Pusdai. Ada juga Masjid Cipaganti yang didirikan tahun 1933. Masjid ini dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda, Charles Prosper Wolfsumaker. Namun, masjid yang akan kudatangi untuk pertama kali adalah sebuah masjid di pinggiran Bandung, Masjid Al-Irsyad. Letaknya di Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Keunikannya membuat rasa ingin tahuku muncul. Bentuknya sederhana, hanya berupa kubus. Tak nampak adanya kubah atau ornamen-ornamen lainnya. Bahkan, tidak juga aku dapati jendela di dinding-dinding masjid ini. Memasuki masjid ini, aku larut dalam pikiran dan perasaanku. Suasana yang sejuk membuatku merasa khusyuk dan tentram. Khusyuk memang berasal dari hati, namun suasana sekitar bisa membantu mewujudkannya. Masjid sejatinya tidak hanya digunakan untuk ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Masjid adalah jantung dari kegiatan seluruh umat. Dari masjidlah hendaknya setiap orang bertebaran ke seluruh penjuru bumi, menebar rahmat dan meraih keberkahan. Seperti anak-anak yang belajar mengaji ini, mereka rutin menimba ilmu di Masjid Al-Irsyad, mencoba melafalkan huruf demi huruf kitab suci Al-Quran sebagai pintu gerbang untuk bisa memahami dan mengamalkan isinya. Dari mereka, kelak muncul manusia-manusia tangguh yang akan mengharumkan umat dan bangsa kita.
Bisa jadi pemandangan unik seperti ini hanya dapat kita temui di negeri kita. Tidak jarang masjid dijadikan tujuan wisata seperti mereka ini. Rupanya mereka adalah rombongan dari sebuah sekolah di Bandung. Aku melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Apalagi jika sedikit demi sedikit kita tumbuhkan kecintaan terhadapnya. Dek, Mas. Ya Pak? Masuk. Iya. Pak, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya agak Pak, disuruh masuk ada apa ya Pak? Oh, begini, di masjid ini sebenarnya ada peraturan. Kalau mau foto-foto harus izin dulu di kantor. Oh, saya harus izin ke kantor dulu Pak? Atau ke Bapak Iya, aja nggak langsung usah, kali ya? langsung, karena Langsung saya aja. pengurus nggak jadi masalah sekarang. Ini karya siapa ya Pak gedung? Oh, ini karya arsitektur Bapak Haji Ridwan Kamil, seorang arsitektur di sini yang terkenal di Indonesia. Ya. Oh ya Pak, saya boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Silakan. Ini Pak, ini maksudnya ventilasi ini gunanya buat apa ya Pak? Oh, ventilasi ini ibarat lubang angin ya. Kalau Anda lihat, memang kelihatannya sih berantakan gitu. Padahal ini tulisan Arab. Oh, tulisan Arab. Kalimat syahadah, la ilaha kalimat illallah, Muhammad Rasulullah. Kelihatan dari luar nanti ya. Jadi Ini bukan kan- sembarangan ya Pak? Bukan sembarangan. Itu satu tujuan lagi, satu objektif. Ini adalah friendly environment. Rupanya, inilah yang menyebabkan bagian dalam masjid terasa sangat sejuk. Udara sengaja dibiarkan mengalir bebas, saling menggantikan. Segala sesuatu yang mengalir memang membawa penyegaran. Selalu ada yang baru. Aku amati, detail bagian dalam masjid pun begitu diperhatikan. Untuk penerangan, dipasang 99 buah lampu. Masing-masing dihiasi dengan kaligrafi Asmaul Husna. Dan ada satu hal yang sempat membuatku bertanya-tanya. Mengapa sekeliling lantai masjid ini ditaruh bebatuan? Dan jawabannya membuat aku tertawa. Ternyata bebatuan itu untuk mencegah jamaah sholat Jumat tidur bersandar ke dinding. Aku jadi malu sendiri. Karena tidak jarang aku pun terlelap saat khotib naik mimbar. Ini agak unik Pak ya, ini kok ada Maka tidak mengherankan jika mihrab ini pun dibiarkan terbuka agar sirkulasi udara lebih lancar. Juga kolam air yang mengelilinginya menambah kesan kesejukan itu. Pemandangan yang terbentang pun membuatku kagum pada keindahan Sang Pencipta. air. Oh gitu. Saya pengen lihat dari luar juga boleh nggak Pak? Oh, bisa. Kebetulan nanti akan banyak lagi kita akan menjelaskan lagi. Oh iya boleh deh Pak, Ya, kita bisa. langsung aja Pak ya. Silakan.